Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke anak-anak, sekarang Bu Lila akan sedikit menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Sebelum kita mengetahui organ-organ pencernaan, kita akan review sedikit tentang zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Kalau kalian lihat gambar ini, ada spaghetti, ada kentang, ada ubi, jagung, beras. Berarti makanan ini pasti mengandung karbohidrat. Nah, fungsi utama karbohidrat untuk apa? Sebagai sumber energi. Mengatur proses metabolisme, menjaga keseimbangan asam basa. Membantu proses penyerapan kalsium. Nah, apalagi kalian nih di kelas 8 masa-masa pertumbuhan. Cukupi kebutuhan karbohidrat kalian, karena dengan adanya karbohidrat itu membantu proses penyerapan kalsium sehingga tulang-tulang kalian semakin kuat dan pertumbuhannya maksimal. Tapi jangan berlebihan. Sesuatu yang baik apapun itu jika berlebihan jadi tidak baik. Kemudian mencegah terjadinya konstipasi. Apa itu konstipasi? Konstipasi itu sembelit, susah pupnya. Loh Bu, apa sih kandungan karbohidrat ini kok bisa mencegah konstipasi? Nah, di karbo itu ada seratnya. Jadi kalau kalian nggak makan nasi, nanti kesusahan untuk pupnya. Kemudian sebagai bahan pembentuk struktur sel, jaringan, dan organ tubuh. Selanjutnya, di sini ada kacang-kacangan, ada daging, telur, ikan, ada ayam. Ini kaya akan protein. Sama, dia sebagai sumber energi. Dan fungsi yang lainnya adalah mengganti sel tubuh yang rusak. Jadi kalau kalian sedang sakit atau mungkin ada sesuatu di dalam tubuh kita itu yang error, banyak-banyak makan protein. Karena dia berfungsi mengganti sel tubuh yang rusak. Ini juga bagus untuk pertumbuhan. Cukupi protein kalian, baik protein hewani yang berasal dari hewan maupun protein nabati yang asalnya dari tumbuhan. Nah, ini sebagai bahan baku pembuatan enzim, hormon, antibodi, dan hemoglobin. Enzim ini sangat dibutuhkan dalam proses pencernaan. Ingat, protein bahan bakunya dalam pembuatan enzim. Kalau bahan bakunya nggak ada, ya enzimnya nggak terbentuk. Nanti jadi proses pencernaan kalian akan terganggu. Selanjutnya, ada apa ini? Ada minyak, ada almond. Oh, bukan almond ya ini, kenari. Kemudian ada alpukat, ada daging ikan ini adalah lemak yang bagus untuk tubuh. Kemudian fungsi utamanya sama, sebagai sumber energi. Dan lemak itu sebagai pelarut vitamin, terutama vitamin A, D, E, K atau bisa disingkat dengan ADEK. Sebanyak apapun vitamin A, D, E, atau K yang kalian konsumsi, namun lemak di dalam tubuh tidak mencukupi, vitamin tersebut tidak akan larut sehingga tidak bisa terserap oleh tubuh. Kemudian sebagai bantalan lemak untuk melindungi tubuh dari suhu lingkungan yang rendah. Nah, jadi ada manfaatnya nih lemak dalam tubuh kita. Biar kita nggak langsung kedinginan ketika suhunya turun atau suhunya rendah. Tapi jangan sampai berlebihan lemak karena nanti bisa menyebabkan banyak penyakit. Salah satunya kolesterol. Semuanya harus di dalam porsi yang cukup. Nah, ini ada berbagai macam nih, ada sayur, ada buah. Ini merupakan sumber vitamin yang fungsi utamanya untuk pertumbuhan dan pembentukan sel, berperan sebagai pengaktif enzim. Nah, jadi kalau tadi protein itu pembentuk enzim, nah yang mengaktifkannya itu adalah vitamin dan dapat mempertahankan fungsi jaringan supaya normal. Nah, ini mineral. Mineral itu banyak. Ini ada magnesium, besi, kalsium, natrium, fosfor, dan lain sebagainya. Fungsinya untuk apa? Pengatur tubuh. Mineral ini dibutuhkan dalam jumlah sedikit, nggak perlu banyak-banyak.
Bisa ditemukan di mana? Makanan banyak ini. Makanan di mana? Baca. Dari berbagai sumber. Bacalah. Nah, selanjutnya air. Air ini 70 sampai 80% tubuh kita itu adalah cairan. Jadi agar tidak terhidrasi. Jadi kalian harus cukupi kebutuhan air kalian. Karena fungsinya banyak banget, mengganti cairan tubuh yang hilang dalam bentuk keringat, uap air, dan urin. Kalian berkeringat, kan berarti cairan tubuhnya keluar. Untuk mengganti, minum air putih. Air putih, bukan air yang rasa-rasa ya. Kemudian fungsinya mengatur suhu tubuh, melembabkan jaringan tubuh. Kalian kalau kulitnya kering, itu bisa jadi indikasi kalian kurang air minum. Melindungi organ vital tubuh dan jaringan tubuh, membantu mencegah konstipasi. Sama kayak tadi ya, sembelit ya, karena di kolon atau usus besar itu terjadi proses penyerapan air. Kalau kekurangan air, jadi penyerapan airnya itu terlalu banyak, tubuh itu butuh air banyak, sehingga fesesnya atau pupnya itu dia jadi terlalu padat, sehingga terjadi konstipasi. Mengurangi beban kerja ginjal dan hati dengan membuang kotoran keluar tubuh. Melumasi persendian biar nggak kaku. Dan membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh sel tubuh. Cukupi air minum kalian. Nah, sekarang kita bahas tentang organ pencernaan runtut ya. Kalian makan pertama kali di mulut. Di mulut ini terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Dikatakan pencernaan secara mekanik berarti itu pencernaannya dibantu dengan organ pencernaan. Kalau kimiawi berarti dibantu oleh enzim. Nah, di mulut kan tadi ada pencernaan kimiawi sama mekanik. Mekaniknya dibantu oleh gigi dan lidah. Gigi membantu menghaluskan. Nah, gigi ini macamnya ada 3. Ada gigi seri untuk memotong yang depan, ada gigi taring itu untuk mengoyak, dan gigi geraham itu untuk mengunyah makanan. Nah, dari ketiga jenis gigi ini, gigi taring ini kan dia agak runcing ya bentuknya, walaupun nggak seruncing seperti Dracula yang ada di film-film, tapi dia agak runcing. Ingat pelajaran tekanan, P sama dengan F per A. Semakin kecil luas penampang, tekanannya semakin besar. Nah, jadi gigi taring ini memiliki tekanan yang paling besar, makanya dia fungsinya bisa untuk mengoyak-ngoyak makanan. Nah, kalau untuk lidah ini fungsinya untuk mengatur tata letak makanan. Kalian pingin ngunyah sebelah kanan atau sebelah kiri, lidah yang bekerja. Kalau secara kimiawi dibantu oleh enzim petialin. Petialin ini mengubah zat tepung menjadi gula. Nah, makanya kalian kalau misalkan makan nasi dikunyah, agak lama dikunyah yang beneran, nanti akan ada rasa manis-manisnya dikit. Karena ada pemecahan zat tepung itu menjadi gula. Jadi kalau ditanya, zat makanan yang pertama kali dicerna tubuh itu apa? Glukosa, gula. Di mana? Di mulut. Ya, amilum yang dicerna pertama kali. Amilum itu mengandung glukosa. Nah, kemudian makanan yang udah dikunyah dari mulut akan masuk ke esofagus. Esofagus ini nama lainnya kerongkongan. Di sini hanya terjadi pencernaan secara mekanik aja. Berarti dibantu oleh organ. Dengan apa? Dengan gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik yang ada di esofagus ini membantu makanan yang dari rongga mulut ini masuk ke lambung. Nah, ini gerakannya melawan arah gravitasi. Jadi walaupun di posisi bagaimanapun kalian menelan atau makan, dia tetap akan masuk lambung. Tapi secara adat, secara agama kita, agama Islam, sebaiknya dianjurkan kita makan dengan duduk. Selanjutnya makanan akan masuk ke lambung. Di lambung terjadi 2 pencernaan. Ada pencernaan mekanik sama kimiawi. Mekaniknya dibantu oleh gerakan peristaltik, tapi gerakannya meremas-remas. Jadi membantu menghancurkan makanan lebih halus lagi. Kimiawinya dibantu oleh enzim. Ada 2 enzim yang aktif bekerja di lambung. Pepsin dan renin. Kalau pepsin fungsinya mengubah protein menjadi pepton. Nah, kalau tadi yang dicerna pertama adalah amilum, yaitu di rongga mulut. Zat makanan yang dicerna kedua adalah protein. Oh ya, amilum itu sama aja kayak karbohidrat ya. Yang kedua adalah protein di lambung. Bu, lemak kapan dicernanya? Lemak itu terakhir.
nanti. Sekarang protein, ya protein dirubah menjadi pepton. Kemudian ada lagi nih enzim di lambung, renin. Fungsinya itu untuk menggumpalkan kasein susu. Jadi menggumpalkan susu. Itu fungsinya renin. Selain ada enzim di lambung ini juga ada asam klorida atau disingkat dengan HCl. HCl atau disebut juga dengan asam lambung. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membunuh kuman atau bakteri yang masuk bersama makanan. Misalkan kalian ketika makan tidak sengaja ada bakteri nih, ada kuman nih yang masuk nih dalam jumlah yang nggak terlalu banyak, yang tepat ya dalam batas wajar, nanti dia akan mati oleh asam lambung dari lambung. Asam lambung yang diproduksi oleh lambung. Loh Bu, kalau minum yogurt, misalkan Yakult kan ada bakterinya Bu, bakteri baik. Nah kalau masuk lambung, nanti dia mati, berarti nggak berfungsi dong Yakultnya. Oke, ini beda. Kalau bakteri dalam Yakult itu sudah punya kekebalan tertentu ya, sehingga dia kuat dengan asam lambung. Jadi dia bisa lolos dari HCl. Gitu. Selanjutnya dari lambung dia akan ke usus halus. Usus halus ini dibagi menjadi 3. Ada duodenum, jejunum, ileum. Duodenum usus 12 jari, jejunum usus kosong, ileum usus penyerapan. Nah, di duodenum masih terjadi pencernaan tapi hanya secara kimiawi aja. Dibantu oleh enzim. Biasanya sering keluar di soal sih enzimnya itu ada tripsin, ada amilase, sama lipase. Kalau tripsin mengubah pepton tadi yang udah di protein yang udah dirubah di lambung, pepton menjadi asam amino atau polipeptida. Kemudian ada amilase, ini fungsinya sama seperti yang di mulut, dia itu merombak tepung menjadi glukosa, menjadi yang lebih kecil lagi yang bisa diserap oleh tubuh. Kemudian ada lipase yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi kalau tadi misalkan kalian kepikiran, loh lemak kapan dicerna? Dia dicernanya di duodenum sayang. Jadi dia baru tercerna di duodenum dengan enzim lipase. Nah selanjutnya kalau sudah tercerna secara kimiawi di duodenum, dia masuk ke jejunum, baru masuk ke ileum. Ileum ini usus penyerapan. Nah sari-sari makanan dari makanan yang sudah tercerna tadi itu diserap di ileum atau usus penyerapan. Di sana itu ada jonjot-jonjot usus atau dinamakan villi. Itu fungsinya membantu mengoptimalkan penyerapan makanan. Nah, kalau villi ini tuh sudah tidak bertekstur lagi, misalkan dia semakin halus, nanti akan terjadi malnutrisi atau kekurangan nutrisi karena sari-sari makanan tidak terserap baik oleh tubuh. Jadi harus dijaga sistem pencernaannya. Nah, setelah masuk ke usus halus, nanti ke usus besar atau ini namanya kolon, nama lainnya. Di kolon ini ada 2 proses yang terjadi. Sudah tidak ada pencernaan makanan lagi ya. Ini sudah terjadi pembusukan sisa makanan. Tadi kan sudah makanannya sudah diserap nih di ileum. Nah, masuk di kolon akan terjadi pembusukan sisa makanan yang sudah tidak digunakan oleh tubuh dan penyerapan air. Pembusukan makanannya dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Dalam jumlah yang tepat, dia sangat baik, sangat membantu, sangat bermanfaat dalam proses pembusukan. Tapi misalkan kalian minum air yang tercemar bakteri E. coli dan jumlah banyak, ini bahaya, bisa diare yang sangat parah biasanya. Jadi jangan makan makanan yang sembarangan, selalu menjaga kebersihan. Itu caranya untuk mencegah hal-hal seperti itu. Kemudian tadi ada absorpsi air atau penyerapan air. Misalkan pembusukan makanan tadi ya, terlalu encer fesesnya, akan diserap oleh kolon. Biar tekstur dari fesesnya pas. Tapi misalkan kok terlalu padat fesesnya, nanti kolon akan memberikan air. Jadi kolonnya itu pintar. Bisa menyerap ataupun memberikan air. Nah, barulah keluar melalui anus. Nah, sebelum anus itu sebenarnya ada ini ya, namanya rektum. Rektum itu tempat feses sementara. Tapi kalian nggak boleh sering-sering menahan keinginan untuk pup.
Kenapa? Karena nanti kalau kalian sering menahan, kalian udah kebelet pup banget nih tapi males ke kamar